Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayana Rahmadani dari STIM Mahaputra Riau, kelas 1BA 1R Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan membahas topik 2, yaitu tentang globalisasi dan bisnis internasional. Kali ini saya akan membahas 7 pertanyaan seputar globalisasi dan bisnis internasional. Yang pertama, uraikan pengertian globalisasi. Globalisasi adalah suatu kondisi saling tergantung dalam jaringan internasional meliputi transportasi, distribusi, komunikasi, dan ekonomi yang melampaui garis batas teritorial negara, di mana kegiatan produksi dan konsumsi sudah menjadi suatu kegiatan bersama di muka bumi. Yang kedua, uraikan pendorong globalisasi. 1. Dorongan pasar. Pasar dunia merupakan komunitas yang amat besar. Banyak perusahaan berlomba-lomba untuk merebutnya. Perusahaan ini mengabaikan batas-batas negara dalam operasinya. 2. Dorongan biaya. Perusahaan yang beroperasi secara global sudah tidak lagi mempertimbangkan faktor geografis dalam bisnisnya. Mereka mencari faktor-faktor produksi yang berongkos paling murah. Yang ketiga, dorongan pemerintah. Pemerintah dunia memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya dan berupaya untuk mengikuti tren perdagangan bebas agar perekonomiannya maju dan tidak terkucilkan. Yang keempat, dorongan persaingan. Perluasan jaringan global antar industri terkait berlangsung sangat cepat dan persaingan bisnis global dari tahun ke tahun semakin ketat. Untuk memenangkan persaingan, beberapa perusahaan mencoba membentuk kerjasama demi mengalahkan pesaingnya. Strategi tersebut dikenal dengan aliansi strategis. 5. Dorongan lain. Proses globalisasi tidak akan mengalami percepatan apabila tidak ditunjang teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dewasa ini membuat komunikasi antar wilayah menjadi lebih cepat, on time, mudah, luas, dan handal. Yang ketiga, uraikan sikap dan pandangan manajer internasional. Yang pertama, ethnocentric manager. Manajer tipe ini beranggapan bahwa perilaku dan budaya kerjasama yang dimiliki oleh negara asalnya selalu lebih baik dibandingkan dengan budaya negara mitra. 2. Polycentric manager. Manajer ini beranggapan bahwa antara negara asal dan negara mitra terdapat perbedaan yang sangat jauh dalam segala hal. Yang ketiga, geocentric manager. Manajer ini beranggapan bahwa budaya negara asal memiliki perbedaan dengan budaya negara mitra, namun terdapat kesamaan budaya pada beberapa aspek. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk bekerja sama dalam mengelola perusahaan. Pertanyaan keempat, uraikan beberapa konsep dalam bisnis internasional. Yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade. Perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara. Apabila nilai ekspor melebihi nilai impor, maka terjadi surplus perdagangan dan negara tersebut memiliki neraca perdagangan yang favorable atau disukai. Jika yang terjadi sebaliknya atau mengalami defisit, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan unfavorable atau kurang disukai. Yang kedua, neraca pembayaran atau balance of payments. Yaitu perbedaan antara total pembayaran atau total payments pada negara lain dan total penerimaan atau total receipts. Yang ketiga, nilai tukar atau exchange rate. Setiap negara memiliki mata uang sendiri. Mata uang tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang negara lain agar perdagangan barang antar negara dapat berlangsung. Yang keempat itu keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Keunggulan absolut terjadi apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Sedangkan keunggulan komparatif terjadi apabila negara memproduksi suatu barang atau jasa lebih baik daripada negara lain.